Kali ini ketemu lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas, dan kali ini jam OTW versinya. Dan luar biasanya teman-teman, kalau di desa lain sedang sibuk bangun fisik, bangun jembatan, bangun jalan, di desa Ampelsari Kecamatan Petanahan sudah mulai membangun sumber daya manusianya. Dan kali ini saya bersama kepala desanya langsung, yang berkesempatan kali ini perempuan juga, bersama Bu Umi. Sapa dulu Banyumas Lovernya, Bu. Hai Banyumas Lover, bersama saya Ibu Umi, Kepala Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Siap berbagi ya? Wih, luar biasa. Pokoknya sesi kali ini teman-teman penuh inspirasi banget, karena ini bakalan unik banget dan kalian gak akan terfikirkan kalau ternyata di balai desa punya perpustakaan loh, dan bukunya sudah banyak sekali ya, Bu. Ada berapa nih kira-kira, Bu? Sudah berapa banyak buku yang ada di sini? Ya, ada ribuan ya mungkin ya? 3.198. 3.198. Dan semua ini dari sumbangan warga atau dari beli? Ya, awalnya kita donasi dari warga, selanjutnya kita beriring berjalannya waktu banyak donasi-donasi dari perguruan tinggi, dari lembaga-lembaga, dan yang terakhir kami mendapat 1.000 judul buku, 1.000 eksemplar dari Perpusnas. Wih, luar biasa. Dan kali ini kita akan membahas tentang literasi di Desa Ampelsari. Nah, Bu Umi nih, apa titik balik pertama atau momen yang paling menginspirasi Ibu hingga akhirnya terpanggil untuk membuat desa literasi? Baik, titik awal latar belakang kenapa saya menginspirasi untuk membuat perpustakaan ini, karena melihat situasi di mana anak-anak sekarang, masyarakat lebih membaca gadget ya, digital. Betul. Jadi kami ingin sekali membangkitkan lagi untuk minat membaca buku kepada warga, begitu. Oke, dan pasti ada keterbatasan kan di awalnya. Dan di tengah keterbatasan ini, Bu, kira-kira pertama kali bagaimana cara Ibu memulai membangun literasi di desa ini sampai ada perpustakaan? Baik, menyikapi keterbatasan yang kami hadapi, yang pertama adalah komitmen. Kita membuat komitmen antara pemerintah desa dengan lembaga atau masyarakat. Nah, setelah ada komitmen, kita bekerja sama dengan masyarakat, dan ternyata respon dari masyarakat itu luar biasa. Mereka semua mendonasikan buku-buku yang di rumahnya sudah tidak dibaca lagi, didonasikan ke sini, hingga akhirnya di awal pembentukan perpustakaan ini ada donasi sekitar 2.500 buku dari warga. Wah, 2.500 buku langsung banyak itu teman-teman. Iya. Dan Ibu, ini kan unik sekali ya, dari pialanya nih semuanya teman-teman, nanti akan kita lihat klipnya ya. Banyak sekali buku, bahkan ada pemilihan duta baca RT. Nah, terkait literasi kan nggak hanya membaca nih. Bagaimana awalnya Ibu menerjemahkan atau menginfokan gitu ya ke masyarakat bahwa literasi itu bukan hanya tentang membaca. Betul. Jadi perlahan kami sosialisasikan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan. Jadi kalau sekarang hanya menunggu masyarakat berkunjung ke perpustakaan hanya untuk membaca, itu susah. Jadi kita sering mengadakan event-event yang bersifat mengumpulkan atau menghadirkan anak-anak atau warga masyarakat desa. Jadi kami sampaikan juga melalui kegiatan-kegiatan desa bahwa literasi itu tidak hanya membaca buku, tetapi juga di sana ada belajar, ada menulis berita, ada pelatihan-pelatihan komputer dan lainnya yang menurut saya itu juga termasuk literasi ya. Jadi kami membuat inovasi-inovasi yang menggelitik, yang bersifat menarik minat
masyarakat untuk berliterasi dengan bagus. Karena juga kita sampaikan salah berkomunikasi, literasi yang kurang baik dalam mendengarkan informasi, dalam memberikan informasi, kalau literasinya kurang baik bisa menyebabkan salah persepsi jadi korban hoak lah seperti itu. Jadi banyak masalah. Iya, jadi kami membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun masyarakat melalui literasi. Luar biasa, ini sangat unik sekali teman-teman. Dan selain perpustakaannya, Kampung KB di sini juga juara loh teman-teman. Dan ini Bu, tentang Kampung KB nih, program Kampung KB di desa ini kan terlihat aktif nih Bu, dan berdaya apalagi dengan adanya perpustakaan ini. Dan strategi apa yang kira-kira Ibu sudah terapkan biar warga merasa memiliki Kampung KB dan memiliki program yang Ibu sampaikan tadi? Baik. Ini tentunya juga berkat bimbingan dari PLKB Petanahan yang selalu mendampingi kami dalam berkegiatan sehingga ke Kampung KB sampai di pencapaian yang terbaik 2 di Provinsi Jawa Tengah, yang salah satunya adalah di setiap kegiatan yang itu juga sudah sinkron dengan kegiatan. Dalam penyusunan RKM kita menyesuaikan juga dengan program-program RKP di Desa Ampelsari. Jadi kita menyusun RKM sesuai dengan program RKP yang sudah ditetapkan di Desa Ampelsari. Sehingga dalam berbagai kegiatan, khususnya kegiatan di Kampung KB Berliterasi, poktan-poktan ya, ada PKB, ada PKR, kita semua juga support untuk dananya dari DD, kadang kolaborasi dengan PKKPN. Luar biasa, berarti semuanya udah terintegrasi di sini dengan bawa literasi nih Bu. Tapi pasti ada tantangannya kan Bu, sampai ada perpu, sampai ada Kampung KB Literasi nih. Tantangan apa saja yang pernah Ibu hadapi dan bagaimana tuh cara mengatasinya itu? Iya. Tentunya bukan perjuangan namanya kalau tidak ada tantangan. Tantangan mulus-mulus aja itu. Iya, semua kegiatan, semua perjuangan pasti ada tantangan. Yang di sini salah satunya adalah kesadaran masyarakat yang belum paham betul apa itu gunanya perpustakaan desa, kok perlu dibangun atau perlu dimajukan. Tetapi seiring dengan tekad kita untuk meliterasikan Ampelsari ini, kita tetap pantang menyerah, kita membuat kegiatan-kegiatan dengan mematchingkan, kita masukkan unsur literasi di dalamnya. Contohnya PKK dalam latihan UMKM membuat resep, kita jadikan kegiatannya bedah resep di Omah Pinter ini. Jadi kan di situ untuk bentuk pelatihan, terus dibuatkan usaha bersama. Seperti itu salah satunya. Oke, berarti disinergikan satu sama lain. Dan nih terkait karena Ibu ini perempuan dan perempuan hebat di Indonesia kan, apalagi di tradisi kita nih Bu, perempuan itu kan masih seringkali terbatas gitu ya, perannya masih terbatas karena beberapa tradisi gitu ya. Bagaimana Ibu membangun kepercayaan diri dan peran perempuan agar bisa ikut memimpin dan berkarya? Betul. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus yang memang tentang perempuan. Kebetulan Desa Ampelsari menjadi juara desa ramah perempuan dan anak, sehingga kami juga memberi ruang yang seluas-luasnya kepada para perempuan dan kepada anak-anak, yang salah satunya melalui bahwa anak-anak juga punya hak tumbuh, berkembang, dan beraspirasi. Dalam rangka anak-anak hak untuk beraspirasinya, kita adakan ada forum anak desa, yang di sana kita ada inovasi rembuk bocah dengan nama Gemerlap, Gerakan Merdeka Mengeluarkan Pendapat. Jadi di situ anak-anaknya berkumpul, mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungannya. Coba di lingkungan kamu ada masalah apa, kira-kira penyebabnya apa, punya potensi apa, nanti jadi solusi yang akan diangkat ke Musren Bangdes. Wah, dari anak-anak? Iya, dari anak-anak. Ternyata anak-anak ketika diberi ruang, dia luar biasa pemikirannya, lebih dewasa. Begitu juga ibu-ibu, kita ada ruang khusus untuk para perempuan melalui musdus emak-emak namanya. Jadi kita kumpulkan khusus perempuan di setiap dusun untuk musyawarah dusun, menggali, mengidentifikasi masalah dan nanti untuk menggali aspirasi yang akan diusulkan. Nanti dari setiap dusun kita tetapkan 5 kriteria usulan untuk
menjadi prioritas untuk masuk di Musrenbang Des. Dan dari dusun itu juga kita tetapkan delegasi untuk mengawal usulannya dari dusun itu. Jadi kita benar-benar memberi ruang kepada perempuan. Kalau perempuan mungkin kalau bersanding dengan bapak-bapak tidak begitu leluasa. Agak grogi gitu. Karena kita beri ruang khusus perempuan, itu mereka akan bebas mengeluarkan pendapat. Dan ternyata kabar baiknya kalau perempuan itu usulannya lebih luas. Kalau bapak-bapak cenderung ke jembatan, jalan, iya yang fisik. Gitu. Tetapi kalau perempuan itu bisa ke posyandu, ada lansia begini Bu, ada ODGJ, ada yang lain-lainnya. Jadi kita lebih ke kegiatan yang bersifat membangun manusianya. Jadi kita sebagai perempuan, ternyata ketika kita diberi peluang, kita tidak kalah dengan laki-laki. Wih, luar biasa, keren. Bu, dari tadi banyak sekali sebenarnya program dengan singkatan unik betul. nih. Kalau program unggulan Ibu baik untuk anak ataupun keluarga atau remaja atau siapapun di sini, apa nih program unggulannya? Ya, salah satu tadi yang anak, yang untuk forum anak desa itu ada musdus anak-anak rembuk bocah gemerlap. Terus untuk literasinya sendiri kita ada tumpengan buku, sambil terasi. Tumpengan buku sambil belajar literasi. Jadi anak-anak balita kita adakan tumpengan yang biasanya pakai nasi, ini pakai buku. Sambil nyanyi baca bukunya, baca bukunya. Nanti anak-anak berebut terus membaca. Otomatis kan menarik minat baca anak. Terus juga ada sambil merica, tumpengan buku sambil belajar membaca. Ada juga tasling bucin baku, tas keliling budaya cinta buku, di mana ini ada tas untuk isinya buku keliling di RT, di yasinan RT setiap minggu. Nanti mereka meminjam buku, minggu depan mengembalikan, ganti lagi. Itu tasling bucin baku, tas keliling budaya cinta baca buku. Terus ada lagi pemilihan duta baca RT. Kalau kita ada pemilihan duta baca kabupaten ataupun Indonesia, kita ada RT untuk menambah semangat minat para anak-anak di RT. Juga masih banyak lagi. Ada dalam rangka pencegahan stunting, penekanan angka stunting, penurunan stunting. Di saat yang lain fokus pada gizinya, kita fokus di literasinya. Jadi ada inovasi untuk pencegahan stunting. Ayo ting-ting bucin terasi, ayo cegah stunting dengan budaya cinta literasi. Itu bentuk kegiatannya adalah selain memberikan informasi-informasi gizi, ada paparan gizi, paparan gizi. Terus nanti ada anak-anak sambil makan, sambil didongengin sama ibunya, itu dalam dasyat. Kalau pas ada kegiatan dasar, kita di sini sambil berliterasi, dan masih banyak lagi. Penasaran bisa datang ke sini lagi, tambah lagi. Wes, luar biasa. Semua ternyata saling berhubungan ya. Dan ini pasti teman-teman dan mungkin Banyumas Lover terinspirasi pengen coba. Dan Bu, nih, jika desa lain nih ingin meniru inovasi Ibu nih, mereka harus mulai dari mana? Dan mungkin juga pesan-pesan Ibu Umi untuk kepala desa yang lain. Ketika ingin memulai sesuatu, itu yang pertama harus dimulai. Jangan hanya angan-angan. Kita sering punya angan-angan, aku kepengin seperti ini, kepengin seperti itu. Tapi kalau tidak dimulai, saya yakin tidak akan berjalan. Jadi kuncinya harus berani memulai. Berani memulai. Terus kalau pesannya untuk kepala desa yang lain nih, pasti banyak yang nonton di seluruh Indonesia. Terkait literasi. Terkait literasi dan cara Ibu melakukan inovasi di desa ini. Untuk teman-teman kepala desa yang lain, saya yakin semua kepala desa adalah ingin memajukan desanya. Dan tidak hanya membangun fisiknya. Kalau fisiknya dibangun, manusianya tidak dibangun, rapuh juga. Tapi, betul. Harus seimbang antara membangun fisik dan membangun manusianya, yang salah satunya dengan kegiatan literasi yang sekarang sudah digalakan untuk setiap desa punya literasi. Ya, kita bersinergi dengan berbagai pihak untuk satu komitmen untuk memajukan literasi di desa kita. Jadi dengan membuat inovasi-inovasi yang menggelitik, yang bisa mudah diingat dan menarik minat masyarakat. Luar biasa. Dan teman-teman, mungkin ini sekaligus closing karena ini di desa literasi, dan tadi kata Bu Umi kalau nggak memulai, kalau hanya dirancang ya Bu, kalau kita nggak memulai itu nggak bakalan jadi. Jadi sekalian penutup dan quote teman-teman, kalau ingin bisa berenang,
Percuma baca 1000 buku tentang cara berenang, tapi kalau teman-teman tidak mulai berenang pasti nggak bisa berenang. Jadi ayo mulai, ayo digerakkan, mulai aksi, mulai bekerja. Betul ya Bumi? Betul. Terima kasih Bumi dan sampai jumpa. Salam literasi. Literasi di hatiku, literasi untuk kesejahteraan. Wih.